Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi dan aku, Valena. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah, kali ini kita akan bahas gimana caranya untuk lolos kontrak di platform Inovel dengan keuntungan terbarunya. Karena banyak banget nih yang udah DM, Kak, ayo dong tips lolosnya di tahun 2023 untuk Inovel. Karena sekarang pun walaupun banyak perubahan di Inovel, termasuk ada perubahan keuntungan retensi, tapi peminatnya justru malah meningkat karena memang katanya masih bisa dikejar, masih bisa didapatkan keuntungan di sana gitu guys. Nah, daripada kalian penasaran, lanjut aja belajar bareng with Valena. Ini adalah ketentuan-ketentuan. Dari yang pertama yang akan kita bahas adalah kategori cerita guys. Nah, kategori cerita yang diinginkan oleh Inovel itu kalau kategorinya fantasi, itu menceritakan dunia supernatural. Nah, dunia supernatural ini yang tidak berhubungan, maksudnya kejadiannya itu tidak bisa dibuktikan dengan hukum fisika. Jadi benar-benar fantasi, hayalan lah gitu. Terus yang kedua adalah romansa ketegangan. Nah, romansa ketegangan di sini adalah kisah cinta yang diwarnai dengan pembunuhan, terus pokoknya kisah-kisah cinta yang ada thrillernya lah gitu. Terus yang selanjutnya adalah kisah cinta tapi nuansanya horor. Jadi kalau horor di sini tuh yang diminta adalah dunia supernatural tapi dengan setting yang menakutkan. Jadi di dalamnya itu kejadiannya tuh menakutkan gitu. Terus yang terakhir adalah tokoh utamanya tokoh utamanya itu pria. Itu yang paling dicari untuk kategori cerita guys. Jadi kalau misalnya kamu lagi bersaing ketat di Inovel, kamu wajib banget untuk menyiapkan 4 kategori cerita itu guys. Yang kedua, kita akan membahas tentang karakter utama yang dicari oleh Inovel. Nah, yang pertama adalah karakter utama wanita dengan karakter baru. Maksudnya gini guys, jadi udah banyak kan karakter ibu rumah tangga yang tradisional, yang dia cuma ada di rumah aja, terus dia pokoknya dengan kesibukan rumah gitulah. Nah, yang diminta Inovel sekarang kalau bisa nih, misalnya kamu punya karakter utamanya adalah ibu rumah tangga, buatlah ibu rumah tangga yang modern. Yang modern kalau sekarang berhubungan dengan misalnya dia punya usaha online gitu kan, atau dia pengusaha atas, terus atau misalnya dia adalah guru les piano. Jadi buat karakter utama wanita dengan pekerjaan baru guys, yang jarang diangkat di Inovel. Memang banyak banget yang membahas tentang ibu rumah tangga, itu udah saking banyaknya, makanya Inovel butuh inovasi baru. Nah, makanya dia mencari karakter utamanya dengan karakter yang baru gitu. Terus yang kedua, ini karakter utama pria dengan karakter baru, sama. Jadi selama ini kalau di Inovel itu banyak banget yang buat karakter CEO. Aku dulu udah pernah bilang, boleh kok buat karakter CEO gitu kan. Tapi saingannya tentu banyak. Dan kalau kamu kepengen cepet lolos, buatlah karakter yang khusus atau karakter yang jarang diangkat di Inovel gitu. Nah, di sini contohnya adalah misalnya dia prajurit gitu, atau dia tentara, atau dia sebagai perangkat desa gitu, atau dia itu kerja di pemerintahan kayak DPR. Jarang kan yang ngambil karakter utama DPR, kepala desa, ketua RW, ketua RT gitu kan. Terus PNS gitu kan. Jadi ambil karakter utama pria yang jarang dipakai sekarang ini di Inovel. Kalau di situ banyaknya CEO, coba kamu ganti dengan karakter lain, karena itu juga akan menjadi nilai plus buat penilaian kamu ketika
naskah kamu itu udah sampai ke editor guys, oh ini beda nih gitu kan, udah dapat nilai plus duluan gitu kalau kamu mencari sesuatu yang baru untuk dari segi karakter utamanya. Oke, selanjutnya dari segi struktur plot, ya kan, kalian udah tahu kan plot itu alur lah gitu kan. Dari struktur alurnya itu ada 3 poin yang harus kalian catat. Yang pertama adalah dari setiap babnya, aku udah pernah bilang ke kalian, perhatikan cliffhanger. Cliffhanger itu adalah ketegangan di akhir bab. Itu kalau bisa harus ada setiap 2 bab sekali atau setiap bab. Jadi apa namanya ya? Bab pertama sampai bab ketiga, ini poin yang penting, itu harus ada ketegangan di akhir babnya gitu. Itu buat apa ya? Buat menarik pembaca biar baca terus bab selanjutnya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, latar belakang karakter utama harus digambarkan di 3 bab pertama atau 3 bab awal. Itu wajib. Jadi kalian harus kasih kayak apa ya, perkenalan bahwa tokoh utamanya itu adalah siapa, dia pekerjaannya apa. Itu di 3 bab awal itu benar-benar difokuskan ke situ. Terus yang ketiga adalah 15 bab pertama itu rata-rata harus ada konflik 3/3 bab gitu. Jadi 3 bab sekali itu harus ada konflik. Nah, konflik ini biasanya bukan konflik utama. Konflik utamanya pasti tidak akan selesai. Maksudnya misalnya kita udah kasih di awal nih konflik utama ya kan. Di awal konflik utama ini masih menuai banyak pertanyaan sampai kalian namatin cerita. Nah, yang dimaksud 3/3 bab ini konfliknya adalah konflik pembantu. Jadi 3 bab awal selesai, terus 3 bab awal lagi konflik selesai lagi. Jadi konflik pembantu tuh konflik yang cepat selesai lah gitu. Dan itu kenapa kok disuruh 3 bab itu harus ada konflik. Biar cerita itu tuh penuh dengan ketegangan, penuh dengan daya tarik. Jadi orang yang baca itu justru akan penasaran, aduh kalau ini kayak gini terus ceritanya kayak gimana ya. Jadi membuat cerita kalian tuh susah ditebak. Makanya 3 poin ini harus kalian lakukan guys. Oke, terus selanjutnya, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang plot yang biasanya dipakai guys. Jadi yang pertama adalah tokoh utama wanita itu balas dendam, melakukan balas dendam. Itu yang pertama, biasa banget kan. Nah, ini juga kalian bisa modifikasi. Terus yang kedua, percintaan dosen dan mahasiswa. Ini plot-plot yang biasa digunain dan kalian bisa gunakan lagi. Terus yang ketiga, diam-diam melahirkan anaknya. Kan biasanya dia ada apa namanya, cinta satu malam gitu ya. Terus cinta satu malam itu ternyata setelah sudah tidak bertemu gitu kan, si ceweknya ini mengandung. Tapi dia diem-diem, dia nggak ngomong kalau ini adalah anaknya dari pria itu. Biasanya kayak gitu. Itu juga masih bisa digunakan. Terus yang keempat, poligami. Poligami jelas kalian tahu lah ya. Di situ pasti isinya perselingkuhan dan sebagainya. Terus ada apa namanya? Ya, pokoknya 2 istri lah gitu kan. 2 istri, 1 suami. Terus untuk yang terakhir adalah pernikahan 2 tokoh yang kuat. Nah, maksudnya dari ini adalah misalnya nih 2 tokoh ini saling punya pengaruh gitu. Misalnya satu direktur kecantikan, maksudnya direktur perusahaan kecantikan, yang satu direktur apa gitu. Jadi apa namanya, tokoh ini tuh berpengaruh semua. Atau mungkin yang satunya presiden, yang satunya apa gitu. Tapi ini harus sama-sama kuat. Yang satunya misalnya letnan jenderal, walaupun cewek loh ya gitu. Jadi pernikahan dari 2 tokoh yang kuat ini juga menarik untuk diangkat menjadi plot. Untuk dari segi tata bahasa, ini jelas akan dinilai oleh novel. Jadi kalian harus tetap memegang pedoman teguh untuk sesuai aturan PUEB dan aturan KBBI. Itu pasti. Terus kalian harus menerapkan show don't tell atau check of gun dalam membuat cerita kalian. Kalau kalian pengen tahu show don't tell dan check of gun, kalian langsung aja ke playlistku. Kalian cek di sana tips dan tutorial dan cari yang namanya show don't tell dan check of gun. Itu sangat bermanfaat banget buat kalian yang pasti, karena memang itu persyaratan untuk masuk di beberapa platform. Terus harus membuat kata-kata yang mudah dimengerti. Jadi setiap penulis memiliki bahasanya masing-masing guys. Ada yang pakai bahasa gaul, ada yang pakai bahasa formal.
tuh punya ciri khas masing-masing guys. Biasanya sih dari pembaca udah paham banget kamu tuh penulis yang punya gaya bahasa kayak gimana gitu, karena yang memang macem-macem gitu kan, dan nggak bisa dibohongin gitu. Misalnya kamu pakai jasa ghostwriter gitu, dia yang buka jasa ghostwriter punya gaya bahasanya dia gitu, mungkin bisa jadi pembacamu kok kayak mirip ya kayak yang itu gitu, bisa jadi karena memang gaya bahasanya dari setiap penulis tuh beda-beda guys. Oke, terus selanjutnya adalah novel kamu itu harus mengandung amanat. Nah, kalau mengandung amanat itu harus ada yang namanya nilai kesusastraan, terus nilai sosial, nilai moral itu harus ada di novel kamu. Jadi bukan kamu sekedar memberikan cerita yang bagus gitu, tapi juga cerita yang bermanfaat. Nah, itu di novel juga menjadi nilai plus guys buat kalian gitu. Jadi kalau kalian pernah baca novel yang isinya vulgar, isinya gini, kita telaah dulu dia ngasih manfaat apa buat pembacanya. Cuma memberikan nilai-nilai yang malah memperburuk kan, bukan membuat lebih baik gitu kan. Nah, makanya kalau kita jadi penulis, kita juga harus menyelipkan amanat-amanat di dalam novel kita. Itu menjadi nilai plus nih untuk lolos di novel. Terus selanjutnya adalah ceritanya ini akan mendapat nilai tambah untuk penulis ketika penulis punya pengikut atau love ya kan. Love ini udah familiar banget di penulis novel ya kan. Itu harus lebih dari 500 love. Terus yang kedua, dia harus punya pembaca itu lebih dari 1000, itu lebih direkomendasikan. Nah, terus yang ketiga, karena ini ngikutin keuntungan terbaru, kalian wajib banget punya yang namanya 3 bab awal nih, retensinya 55%, itu sangat direkomendasikan. Nah, kalau kamu punya 3 ini juga, setelah kamu membedah yang tadi aku bilang, itu akan menjadi nilai tambahmu untuk lolos di novel guys. Jadi memang kamu harus punya itu. Terus yang terakhir adalah novel itu ngasih kamu cara biar banyak pembaca. Nah, biasanya pembaca novel tuh lebih suka kalau kamu sudah upload 10-15 bab. Itu baru banyak yang seneng daripada kamu baru upload 3 bab, 4 bab, 5 bab gitu. Jadi kalau bisa kamu mau ngajuin ke novel, walaupun di sana ketentuannya 5.000 kata, kamu udah siapin 10 bab atau 10.000 kata atau 15 bab atau 15.000 kata. Itu lebih direkomendasikan. Untuk yang terakhir itu kamu bisa promosi. Ini aku kasih tips cara promosi ya untuk novel. Itu kamu bisa menggunakan Instagram. Kamu manage Instagrammu itu bagus mungkin ya kan, serapi mungkin, dan isi di dalam Instagrammu itu jangan hal-hal pribadi, tapi hal-hal yang berkenaan dengan novel-novelmu, entah novel di novel atau novel di tempat lain gitu kan. Terus kamu selalu upload ke cerita kamu, dan kamu upload ke cerita kamu juga rutin dan diselipkan link di sana di cerita ya kan. Setelah kamu selipkan di cerita, kamu masukkan ke sorotan, kamu kasih judul ya kan. Misalnya novel pertama judulnya Nikahin Aku gitu, novel kedua judulnya Nikah sama Sahabat, novel ketiga judulnya apa. Nah, itu di sorotan itu kalau bisa kamu buat banyak seperti itu gitu. Itu juga menjadi sarana promosi juga buat kamu, karena di Instagram itu banyak banget pembaca guys. Dan kamu bisa follow unfollow Bookstagram, karena Bookstagram biasanya juga nyari bacaan itu di novel online, gak cuma novel cetak. Oke? Dan berpeluang banget buat kamu bisa dipromoin ke sana gitu. Dan untuk Bookstagram guys, bisa banget kalau misalnya kamu mau promosi sama Bookstagram dimanapun mereka berada. Caranya gimana? Kalian langsung aja ke Instagram, kalian cari Bookstagram, kalian tanya aja, DM aja Bookstagramnya, Kak, kalau misalnya aku mau aku mau promosi novel digital, kira-kira gimana ya, ada budgetnya atau enggak ya gitu. Karena ada yang gratis, ada juga yang berbayar, jadi kamu wajib tanya dulu. Itu aja sih tips untuk promosi dari aku. Oke? Hampir lupa. Jadi
ini ada jumlah kata yang ideal di Inovel itu kan 105.000 ya kan. Tapi lebih direkomendasikan buat kamu penulis yang bisa menulis 150.000 kata sampai 200.000 kata. Dan perlu digarisbawahi, kalau kamu nggak mampu, jangan pernah menulis di kontrak itu 200.000 kata atau 150.000 kata, sedangkan kamu mampunya cuma 70.000 kata misalnya. Karena apa? Tidak boleh menyalahi kontrak guys. Kalau kamu nggak mau kena penalti, biasanya sih ada penalti. Kalau nggak penalti, nanti ada sesuatu yang lain gitu. Karena memang tidak boleh menyalahi kontrak. Nanti kalian bisa baca kontraknya Inovel. Oke, jadi kalau misalnya kalian mampunya 100.000 ya udah 100.000 aja. Di sini kan idealnya 105.000, ya udah dipasin 105.000 gitu. Nggak usah terlalu muluk-muluk ke banyak kata. Tapi memang di sini aku mau ngomong lebih direkomendasikan kamu yang udah komitmen 150.000 kata sampai 200.000 kata. Oke? Guys, sekian dulu yang dapat aku sampaikan. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat lagi buat kalian, ya kan? Dan jangan lupa buat kalian yang barusan nonton ke channel aku ini, kalian bisa klik like-nya kalau kalian suka video ini, klik subscribe dan klik notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian masih bingung dengan apa yang aku jelaskan hari ini, kalian bisa komentar aja di bawah. Dan buat kalian yang selalu nungguin aku setiap hari Selasa dan Jumat, gitu kan, kalian bisa follow Instagram aku yaitu @valenas_, karena di sana kalian bakal dapat banyak informasi, entah di story, entah di feed gitu kan. Kalian bakal dapat banyak informasi di Instagram aku. Oke? Mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan kata dan ucapan. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir tanpa di skip. Jaga kesehatan kalian dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye bye.